Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat semua. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengisi rapor K13 yang di-download di website kangmarto.com. Menurut saya ini aplikasi rapor yang sangat baik ya. Di antara aplikasi rapor yang beredar, ini sangat lengkap fitur-fiturnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan aplikasi rapor ini, cara mengisinya. Di sini saya akan coba membuka kelas 4 ya, semester 1. Di sini saya sudah download semua. Nanti Bapak Ibu jika ingin mendownloadnya, silakan kunjungi www.kangmarto.com. Nah, kalau pertama awal kita buka, nanti di sini akan muncul peringatan Bapak Ibu seperti ini. Nah, security warning, Bapak Ibu silakan diklik enable content saja. Ini cukup satu kali, nanti muncul. Saat membuka kedua kalinya itu sudah tidak muncul lagi. Kita klik continue. Kemudian ini ya Bapak Ibu, ini ada alamat websitenya. Silakan di download di sana. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini tampilan menu utamanya ya. Di sini ada identitas sekolah. Silahkan Bapak Ibu isi sesuai dengan identitas sekolah masing-masing dan nama Bapak Ibu. Kemudian di sini ada jumlah siswa. Silahkan Bapak Ibu isi jumlah siswanya ada berapa, karena nanti itu akan berpengaruh dengan persentase di sini. Jadi di sini ada laporan progres pengerjaan. Misalnya Bapak Ibu nanti menulis di sini 25 jumlah siswanya, kemudian baru menginput beberapa siswa. Di sini akan muncul berapa persen siswa yang sudah diinput. Di sini juga ada nilai sikap, nilai progres penginputan nilainya. Ini misalnya nilai pengetahuan belum ada sama sekali diinput, nilai keterampilan juga belum ada sama sekali diinput. Kemudian nilai sikap sudah 100% dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kontrol. Kalau sudah 100% berarti semuanya sudah selesai dan Bapak Ibu sudah bisa print rapornya. Nah, sekarang Bapak Ibu selanjutnya setelah Bapak Ibu mengisi biodata di sini atau identitas sekolah di sini dengan lengkap, ingat ya Bapak Ibu, diisi dengan lengkap. Jangan sampai ada yang masih memakai data yang asli di sini. Silakan diganti semua. Kemudian tanggal berapa Bapak Ibu mau menyerahkan rapor, atau tanggal tanda tangan rapornya boleh juga. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu masuk ke menu siswa. Di sini ada menu siswa, diklik saja. Kemudian Bapak Ibu masukkan nama dan identitas siswanya sesuai dengan kolom yang ada di sini. Bapak Ibu mengisi seadanya saja ya. Di sini ada banyak sekali, namun semuanya tidak perlu harus terisi semua. Jika Bapak Ibu punya, tapi alangkah baiknya jika memang Bapak Ibu punya. Biasanya yang kelas 1 itu yang perlu dilengkapi. Nah, di sini ada nama lengkap. Yang mau saya jelaskan di sini ya Bapak Ibu, di sini ada nama lengkap dan ada nama panggilan. Nah, untuk nama lengkap itu berarti untuk nama resminya, kemudian untuk nama panggilan biasanya itu digunakan nanti untuk deskripsi. Misalnya si Adi sudah baik dalam hal seperti ini, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal seperti ini. Nah, di situ nanti nama panggilannya berfungsi. Jadi Bapak Ibu bisa menulis nama lengkap di sini, kemudian di sini nama panggilannya, atau Bapak Ibu bisa disamakan saja. Apa yang ada di sini juga ada di sini. Tapi yang perlu diperhatikan di sini harus terisi juga ya, sesuai dengan nama yang ada di sini. Jadi boleh nama panjangnya atau boleh nama panggilannya. Kalau di sini harus nama panjangnya, karena nanti itu akan terdata di di deskripsi rapor. Jadi atau di halaman sampul atau halaman judul rapor ini harus nama lengkap. Nah, di sini boleh nama panggilan atau boleh nama lengkap juga. Sekarang kita lanjut. Setelah mengisi data siswa, kemudian kita mengisi nilai KKM. Nah, untuk KKM, Bapak Ibu kalau misalnya di sini terisi dan Bapak Ibu tidak memerlukan untuk muatan lokal, Bapak Ibu bisa hapus saja. Ini kita hapus, nilainya juga kita hapus. Nah, nanti untuk KKM-nya sendiri Bapak Ibu silahkan tentukan. Namun kekurangan dari aplikasi rapor ini itu menggunakan KKM-nya sama, satu saja KKM-nya. Ya, kita cuma bisa menggunakan satu KKM. Jadi berapa tertulis di sini semua akan misalnya di sini KKM-nya 70, berarti semua mata pelajaran di sini nanti KKM-nya 70. Nah, sebenarnya ada cara juga untuk mengubahnya.
kalau memang Bapak Ibu butuhkan, silahkan disampaikan di kolom chat. Nanti saya akan buatkan video tutorialnya untuk mengganti setiap mata pelajaran ini, untuk mengganti KKM-nya yang berbeda-beda ya untuk setiap mata pelajaran. Namun biasanya sih kalau untuk di SD biasanya KKM-nya sama semua. Biasanya cuma untuk agama saja yang beda sendiri karena memang gurunya berbeda juga. Tapi untuk yang lain biasanya sama. Nah, untuk sekarang kita samakan saja dulu. Ini KKM-nya 70, itu digantinya di sini Bapak Ibu. Di muatan lokal. Misalnya di sini saya tulis 60. Nah, di sini ikut juga 60. Jadi ini yang ikut ya Bapak Ibu ya. Jadi 60. Silahkan diganti. Nah, untuk muatan lokal silahkan, misalnya ada tambahan muatan lokal, misalnya saya tulis di sini bahasa daerah Bugis ya, karena di sini Sulawesi Selatan. Nah, kalau misalnya ada TIK boleh ditambahkan TIK dan seterusnya. Nah, tapi untuk KKM-nya tetap 60 semua. Nah, di sini misalnya saya kasih KKM 70. Nah, jadi ini uraiannya ya. Kalau A itu nanti yang dapat A itu yang dapat nilai lebih dari 90. Untuk yang dapat nilai B itu yang dapat nilai lebih dari 80 kurang dari 90. Ini ada uraiannya. Jadi ini rumusnya yang nanti nanti akan berfungsi untuk deskripsi. Ini yang nanti akan dipakai untuk deskripsi. Jadi jika anak itu misalnya mendapat nilai 85, berarti nilainya ada di sini, maka dia dapat nilai B. Atau anak itu dapat nilai 91 ya, 91 sampai 100, maka dia dapat nilai A. Itu untuk KKM. Nah, jadi di KKM ini Bapak Ibu juga yang diinput di KKM ini adalah KKM dan mata pelajaran muatan lokal. Jika tidak ada muatan lokalnya, ini dihapus saja semua, karena kalau ditulis nanti akan ikut di rapornya. Jadi kalau dikosongkan di rapor juga tidak muncul muatan lokal. Nah, di sini ada TIK misalnya ya, bahasa daerah. Kemudian ada di sini ada muatan lokal, bahasa daerah dan TIK. Kemudian kita lanjutkan, KKM sudah, kemudian kurikulum. Nah, kurikulum ini untuk mengisi KD. Nah, untuk aplikasi rapor ini KD-nya sudah terisi ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya klik ini ya, mata pelajarannya. Ini untuk khusus agama, ada agama Islam dan sampai agama Konghucu. Bisa nanti Bapak Ibu sesuaikan KKM yang digunakan. Misalnya agama Islam, kita klik saja agama Islam, ini agama Islam. Silakan disesuaikan KD yang digunakan. Kalau misalnya terlalu banyak KD di sini, Bapak Ibu bisa hapus saja langsung. Kemudian misalnya PKN, ini PKN di semester 1 kelas 4, di sini ada 3 KD. Tapi misalnya kalau Bapak Ibu masih mau menambahkan KD, silakan ditambahkan dengan catatan nomor KD-nya di sini, kemudian deskripsinya di sini. Dan harus ada KD KI 3 dan KI 4-nya. Kemudian untuk muatan lokal tadi, misalnya muatan lokal 1, di sini sudah ikut ya Bapak Ibu, bahasa daerah Bugis, karena tadi saya sudah tambahkan di situ bahasa daerah Bugis. Silakan disesuaikan juga KD-nya. Nah, yang perlu disesuaikan itu adalah muatan lokal, karena masing-masing daerah itu tentunya memiliki muatan lokal yang berbeda, atau bahkan masing-masing sekolah memiliki muatan lokal yang berbeda. Jadi silahkan diisi KD dari muatan lokal yang Bapak Ibu ampu. Nah, untuk itu, untuk kurikulum sudah ya Bapak Ibu. Untuk mata pelajaran umumnya sebenarnya sudah terisi ya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Jika ada yang kurang silahkan ditambahkan, jika ada yang lebih silahkan dikurangi atau dihapus. Oke, kita lanjutkan ke menu yang lain, yaitu nilai sikap. Nah, untuk nilai sikap, misalnya Bapak Ibu sudah punya catatan ya, mulai dari awal semester sampai akhir semester, catatan perilaku spiritual siswa. Misalnya ada siswa yang rajin, ini kan tidak harus di setiap hari ditulis ya Bapak Ibu, sesuaikan saja dengan catatan Bapak Ibu. Misalnya pada tanggal ini untuk semester 1 misalnya ya, semester 1 misalnya tanggal 8 ya, 8 Agustus 2020. Nah, untuk memanggil nama siswanya kita tinggal tulis nomor absen siswa, misalnya nomor absen 3. Di sini akan muncul siswa ketiga, tapi karena tadi di siswa belum ada siswa 3, maka kosong. Saya tulis di sini ya, misalnya siswanya namanya Rudi, nomor 3. Kemudian maaf, ini harus ditulis juga ya. Oke. Kemudian kita ke nilai sikap kembali. Nah, di sini muncul nama siswa Rudi.
Nah, di spiritual ini apa? Butir sikap yang mau dicatat itu seperti apa? Di sini sudah ada pilihannya. Ketaatan beribadahkah, berperilaku syukurkah, dan sebagainya. Misalnya berdoa dan sudah melakukan kegiatan. Kemudian apakah dia sangat baik atau perlu bimbingan? Kan ada dua ya Bapak Ibu, yang menonjol, yang sangat baik atau yang perlu bimbingan. Silakan ini nanti juga akan masuk di deskripsi rapor. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya catatan, ini dikosongkan saja. Ini dihapus saja semua. Ini kita hapus. Tidak apa-apa, kita kosongkan saja. Kalau tidak ada catatan, artinya semuanya siswa kita berperilaku normal ya, secara spiritual normal semua perilakunya, ya tidak usah diisi. Tapi kalau memang Bapak Ibu punya catatan spiritual, silahkan diisi di sini. Nah, untuk indikatornya sebenarnya ini bisa diganti Bapak Ibu ya. Di sini ada ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah, dan seterusnya. Ini bisa diubah di indikator Bapak Ibu. Klik saja indikator, di sini ada. Ini semuanya bisa diubah semua. Untuk sangat baiknya dan perlu bimbingan, deskripsinya bisa diganti. Oke Bapak Ibu ya. Kemudian ini jurnal KI1 itu spiritual, kemudian jurnal KI2 sikap sosial. Bapak Ibu juga punya catatan, silakan diisi. Namun jika tidak punya catatan, dikosongkan saja. Ini dihapus ya, dihapus, nomor absennya dihapus supaya nama siswa nanti tidak muncul. Selesai. Ini untuk rekapnya, ini nanti akan otomatis. Ini nanti yang akan muncul ya. Ini nanti yang akan muncul di rapor. Misalnya Ananda Adi baik dalam ketaatan beribadah. Ini kalau tidak ada catatan ya, dia akan normalnya seperti ini. Catatannya akan seperti ini. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu ya. Adi ini nama panggilannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kosongkan nama panggilan, ini nanti akan muncul seperti ini. Ananda 0 baik dalam ketaatan beribadah. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi rekap ini, rekap 1, rekap 2 itu tidak perlu diganggu. Ini tinggal ini diisi saja. Yang ini Bapak ya, jurnalnya, jurnal KI1, jurnal KI2. Kalau Bapak Ibu punya catatan jurnal KI1 dan jurnal KI2. Oke, selanjutnya nilai sikap sudah, kemudian nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Itu sama saja Bapak Ibu ya. Aplikasi ini, kelebihan aplikasi ini sebenarnya Bapak Ibu bisa gunakan sebagai ini ya, untuk mencatat nilai harian. Misalnya di sini PKN, saya klik PKN ya. Di sini ada nilai harian PKN. Bapak Ibu bisa input Bapak Ibu. Di sini misalnya nilai harian KD 31 sudah melakukan ulangan harian ya. KD 31 berapa nilainya? Langsung ditulis di sini. KD 32 berapa nilainya? KD 34 berapa nilainya? Jadi setiap melakukan ulangan harian Bapak Ibu bisa langsung input di sini saja misalnya. Kemudian setiap melakukan PTS juga Bapak Ibu langsung input di sini. Kemudian setiap melakukan untuk nilai pas Bapak Ibu input di sini. Ini nilai akhir KD ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah terlanjur, Bapak Ibu sudah terlanjur punya nilai KD yang sudah diakumulasi, Bapak Ibu langsung input di sini. Tapi di sini rumus Bapak Ibu. Ini rumus menghitung dari semua ini. Jika Bapak Ibu nanti menginput langsung di sini, artinya ini sudah tidak terpakai lagi. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan saat ini sudah punya nilai KD langsung, mau input langsung di sini, bisa diklik ini format. Ini ya, menu home, kemudian format, kemudian pilih unprotect. Nah, ini sudah terbuka kuncinya, Bapak Ibu bisa langsung menginput nilai di sini. Tapi dengan catatan, ini sudah tidak terpakai Bapak Ibu ya. Yang ada di sini sudah tidak terpakai karena rumusnya sudah rusak. Kalau misalnya Bapak Ibu mau aplikasinya tetap aman, rumus ini tidak rusak, Bapak Ibu bisa copy dulu baru aplikasi atau filenya ini Bapak Ibu copy. Nah, kopiannya itu yang Bapak Ibu ini gunakan ininya. Jadi yang aslinya itu tetap ada rumusnya di sini. Oke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur memiliki nilai akhir KD bisa langsung diinput di sini dengan catatan protect-nya dibuka dulu. Itu bisa langsung klik saja unprotect di sini, langsung terbuka protect-nya. Silakan diinput Bapak Ibu. Misalnya PKN KD 31 si A itu dapat berapa, KD 32 dapat berapa, KD 34 dapat berapa. Nah, sebenarnya Bapak Ibu saya sudah buat sendiri ya aplikasi penilaian yang bisa diintegrasikan dengan aplikasi rapor ini. Bapak Ibu tinggal copy paste langsung di sini. Nah, di
video sebelumnya sebenarnya saya sudah jelaskan caranya. Nanti link videonya kalau Bapak Ibu mau pelajari dan aplikasinya, link videonya saya akan tulis di kolom deskripsi. Bapak Ibu bisa klik, kemudian menonton videonya. Di videonya itu juga ada link aplikasinya. Jadi saya sudah buat aplikasi nilai harian yang bisa diintegrasikan dengan aplikasi rapor ini. Itu akan lebih memudahkan Bapak Ibu mengerjakan nilai. Oke Bapak Ibu, itu cara menginput nilai pengetahuan ya. Ini sampai bahasa Indonesia dan seterusnya. Mulok 1 tadi bahasa daerah Bugis ya. Mulok 2 TIK. Mulok 3 dikosongkan saja karena kita tidak ada tadi ya. Saya tidak mengisi tadi mulok 3. Oke, selanjutnya nilai keterampilan sama juga ya Bapak Ibu, sama saja. Ini seperti ini juga. Bisa langsung di nilai akhir saja diisi. Jadi sama saja cara menginput nilai pengetahuan. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya ada penjelasan dari saya yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom chat. Nanti saya akan bantu untuk menjawabnya. Nah, sudah selesai ya Bapak Ibu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nanti kalau semua nilai sudah terinput sesuai dengan jumlah siswa, di sini akan tertulis 100% Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang kurang 100% atau lebih 100%, berarti ada yang salah. Bapak Ibu bisa cek kembali. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan. Setelah nilai keterampilan, yang terakhir adalah, masih ada 2 ya Bapak Ibu yang perlu diisi adalah absen. Nah, di sini ada absen juga, aplikasi absen. Saya juga sebenarnya sudah buat aplikasi absen Bapak Ibu yang sama seperti ini ya, supaya cuma dipisahkan dengan aplikasi rapor supaya tidak ribet untuk membuka aplikasi rapor, selalu membuka aplikasi rapor. Jadi saya juga buatnya, nanti video penjelasannya juga saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, di sini aplikasi rapornya kita diharapkan untuk menginput mulai dari bulan pertama semester 1 sampai sampai akhir Desember. Nah, tapi Bapak Ibu kalau sudah misalnya Bapak Ibu sudah mengisi absennya secara manual dan sudah punya datanya, Bapak Ibu langsung ke rekap saja, klik rekap. Kemudian ini tidak usah diisi Bapak Ibu, langsung saja di sini. Isi yang bagian di sini. Kalau Bapak Ibu sudah punya rekapannya, jumlahnya. Tapi kalau belum punya rekapannya ya bisa diinput di sini. Misalnya si Adi ini di bulan Juli berapa sakitnya, berapa isinya, berapa alfanya, bisa langsung ditulis seperti itu. Atau bisa sekalian jumlahnya selama 1 semester si Adi ini misalnya berapa kali sakit, berapa kali isin. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu ya, ini rumus. Jadi ini itu adalah rumus. Ketika Bapak Ibu menginput nilai di sini, nanti rumusnya akan hilang. Jadi yang di depan ini sudah tidak berfungsi. Tapi tidak masalah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya sudah punya rekapannya, jadi langsung saja dalam 1 bulan silakan dibuka misalnya absennya, yang absen manualnya dibuka di sini, misalnya si Adi sakitnya 2, kemudian isinnya 3 kali misalnya, kemudian alfanya misalnya 1 kali. Ini bisa langsung seperti ini. Tapi ini sudah merusak rumusnya dan tidak masalah karena memang nanti yang akan masuk di rapor adalah yang rekapannya ini. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi ini ya. Saya ulang. Jadi kita klik absen, kemudian pilih rekap. Nah, Bapak Ibu isi yang bagian jumlah saja atau rekapannya saja sesuai sejumlah siswa ya Bapak Ibu. Oke. Sampai di sini kita kembali ke menu utama, absen, kemudian eskul dan prestasi. Ini Bapak Ibu bisa isi juga. Ini sudah otomatis, ini yang berwarna putih yang diisi. Silakan Bapak Ibu. Untuk absennya itu sudah terintegrasi tadi ya, sudah terlink dari sini Bapak Ibu ya. Ini absen, kemudian rekap. Ini kan si Adi sakit 2, isin 3, alfa 1. Ini sudah terekap di sini. Di eskul dan prestasi sudah ada di sini ya. Sakitnya 2, izinnya 3 hari, alfanya 1 hari. Nah, ini Bapak Ibu silakan, sarannya silakan diketik manual ya. Ini bisa manual atau bisa dicontoh saja yang sudah ada di sini. Sesuaikan dengan keadaan siswanya. Kemudian eskulnya pramuka itu wajib ya. Ditulis di sini baik, cukup, kurang dan sebagainya. Kemudian pilihan 2 kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu tidak ada eskul lain selain pramuka, ini dihapus saja semua. Dihapus. Nah, kita kosongkan saja semua misalnya ya, kalau misalnya memang tidak ada eskul lain. Tapi kalau ada eskul lain, Bapak Ibu tulis di sini nama eskulnya, misalnya
dokter kecil ya, dokter kecil. Bagaimana hasilnya? Dokter kecil, maaf. Dokter kecil. Nah, di sini hasilnya baik, kurang, atau cukup. Bisa baik atau amat baik, terserah Bapak Ibu. Oke, ekstrakurikuler, kemudian absensi. Ini absensinya otomatis. Sarannya Bapak Ibu bisa ambil di sini, bisa lihat di sini. Kemudian selanjutnya ukuran badan semester 1, karena ini semester 1 jadi kita isi saja semester 1 berapa. Kalau Bapak Ibu punya datanya, kalau tidak ada dikasih tanda ini saja Bapak Ibu, tanda kurang ya, berikan tanda strip saja seperti ini supaya nanti di rapornya tidak muncul 0. Kalau dikosongkan itu di rapor nanti akan muncul 0. Jadi kalau ini bisa seperti ini saja, diberikan tanda seperti ini ya, untuk kalau misalnya tidak punya, karena saat ini kan masa pandemi jadi tidak bisa mungkin mengukur berat badan dan tinggi badan siswa satu persatu. Tapi kalau Bapak Ibu punya datanya silahkan diisi di sini. Tinggi badan itu dalam sentimeter, berat badan dalam kilogram. Kemudian kondisi kesehatannya ini Bapak Ibu ya, contohnya silahkan diisi juga. Kemudian prestasinya dalam satu semester itu prestasi apa saja yang pernah diraih oleh siswa ini. Misalnya prestasi pertama futsal, atau mungkin pernah menang lomba tari dan sebagainya. Silahkan diisi dan bisa dikosongkan. Oke Bapak Ibu, sampai di situ sudah semua ya. Kita sudah mengisi semua sampai ekskul dan prestasi. Itu sudah selesai, kita tinggal cetak rapornya. Untuk cetak rapor kita klik cetak rapor. Nah, di sini sudah muncul halaman utamanya, halaman depan. Nah, untuk kelas 2 sampai kelas 6 biasanya yang kita cetak itu cuma sampulnya, kemudian deskripsi rapornya. Ini deskripsi rapor. Di sini akan muncul semua nanti nilainya dan deskripsinya secara otomatis. Jadi di sini Bapak Ibu tidak perlu lagi mengganti-ganti. Di sini ini yang tadi yang saya maksud Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak berikan tanda kurang, di sini akan tertulis 0 seperti ini. Jadi tinggi badan kita kasih strip saja kalau misalnya datanya tidak ada. Sama dengan kondisi kesehatan, kalau datanya tidak ada dikasih tanda kurang saja seperti ini. Oke Bapak Ibu, di sini ya, ini nanti akan terisi kalau Bapak Ibu sudah isi nilainya. Kemudian apalagi yang pentingnya di sini. Nah di akhir itu, nah ini sudah kepala sekolah, sudah ya. Ini semuanya otomatis Bapak Ibu. Oke, sudah ya. Ini sudah selesai, tinggal di print. Kalau misalnya saya print preview, ini akan hasilnya seperti ini. Ini Bapak Ibu kalau print kan seperti ini. Ini bahasa daerahnya, muatan lokalnya akan muncul sendiri. Coba ya, saya perlihatkan ini. Nah, ini bahasa daerah akan muncul sendiri di sini Bapak Ibu. Untuk muatan lokalnya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja ya. Untuk cara pengisian. Untuk print sampul rapornya, ini biasanya kalau kita print Bapak Ibu, ini pengaturan awalnya ini agak ini ya, tidak terlalu bagus ya. Ini peserta didiknya tidak ikut terprint, jadi Bapak Ibu bisa atur manual. Caranya ini kita blok. Ini kita blok semua ya, sampai yang putih ini semua diambil. Kita blok sampai di sini. Kemudian kita pilih page layout. Kemudian kita klik set print area. Nah, setelah itu baru kita bisa print preview dulu Bapak Ibu, print preview. Nah, ini belum ya. Sekarang kita page setup. Kita klik page setup, kemudian kita persennya ini adjust to 74%, itu kita klik yang di bawahnya fit to 1. Jadi artinya kita ambil semua page-nya yang sudah di blok. Kemudian klik OK. Nanti akan muncul semua tulisan akan bisa di print. Kemudian bisa Bapak Ibu langsung print. Ini seperti ini. Oke Bapak Ibu, nah untuk pindah ke siswa yang lain Bapak Ibu tinggal klik ini ya. Ini siswa kedua, di sini akan berubah jadi Aldo. Kemudian saya klik lagi, siswa ketiga akan berubah jadi Rudi dan seterusnya. Begitupun dengan deskripsi rapor. Ini Bapak Ibu tinggal klik saja, print lagi, diklik lagi baru di print, ini kan berganti ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan muncul nama lengkap di sini. Tapi yang di sini adalah nama panggilan. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, bedanya nama lengkap dan nama panggilan. Di sini akan muncul nama lengkapnya dan di sini nama panggilannya. Kalau nama lengkap dan nama panggilannya sama, maka yang ada di sini dan yang ada di sini itu sama. Oke, Bapak Ibu, untuk ininya ya sudah ya semuanya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kalaupun misalnya ada yang kurang dimengerti, Bapak Ibu bisa sampaikan atau tanyakan di kolom chat. Kalau perlu nanti saya akan buatkan tutorial ulangnya kembali.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.